Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Nurse Sri Mulyati Eskep MKes. Saya sebagai dosen tetap di program studi D3 Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Adiwangsa Jambi. Saya menyelesaikan pendidikan S1 keperawatan pada tahun 2005 di Stikes Prima Husada Medan. Kemudian saya menyelesaikan profesi nurse pada tahun 2006 di Universitas Prima Indonesia Medan. Kemudian saya menyelesaikan pendidikan S2 saya pada tahun 2015 di Universitas Kader Bangsa Palembang. Mata kuliah yang saya ajarkan adalah dokumentasi keperawatan. Bahan kajian materi pembelajaran dokumentasi keperawatan ini adalah membahas tentang konsep dokumentasi keperawatan. Pokok bahasan yang mau saya ajarkan nanti adalah materi konsep dokumentasi keperawatan. Sebelum dimulai proses perkuliahan, terlebih dahulu saya menyiapkan RPS, rencana pembelajaran semester. Kemudian saya menyiapkan SAP, satuan acara pembelajaran. Kemudian saya menyiapkan absensi mahasiswa. Selanjutnya saya menyiapkan bahan ajar yang berbentuk PowerPoint. Selanjutnya penilaian mahasiswa adalah ujian tengah semester persentasenya 30%, ujian akhir semester persentasenya 45%, tugas mahasiswa persentasenya 50%, kemudian rentang nilai mahasiswa adalah 80 sampai 100 yang berbobot A, 70 sampai 79 yang berbobot B, 60 sampai 69,9 yang berbobot C, 50 sampai 59,9 yang berbobot D, 0 sampai 49,9 yang berbobot E. Proses pembelajaran ini saya lakukan tatap muka karena di daerah sini zonanya hijau, tapi saya tetap mengikuti protokol kesehatan. Demikianlah saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Sebelumnya Ibu mau ngajar, sebelum mulai perkuliahan, Ibu terlebih dahulu absen mahasiswa dulu ya, sebelum memulai perkuliahan. Jadi materi pada hari ini Ibu mau mengajar konsep dokumentasi keperawatan. Ada yang tahu enggak adik-adik konsep dokumentasi keperawatan itu apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu apa? Siapa? Si Nayan? Nah, silakan Nayan. Ada yang tahu? Dokumentasi keperawatan itu adalah salah satu bukti pencatatan ataupun laporan yang dimiliki perawat dalam melakukan catatan. Bagus ya. Dokumentasi itu bukti catatan ya yang dimiliki perawat ya, itu nanti untuk pendokumentasian keperawatan ya. Nanti di situ ada pengkajian mahasiswa ya, ada pengkajian pasien ya di situ, dari nanti pengaji dari apa tuh namanya, dari head to toe ya, dari pengkajian fisiknya sampai nanti pendokumentasian evaluasi ya, selesai itu. Kemudian di sini ada keterampilan ya. Nah, di sini ada keterampilan komunikasi. Di sini keterampilan komunikasi itu sendiri, perawat memerlukan keterampilan dalam menulis komunikasi secara tertulis ya, untuk lebih efektifnya penyaluran ide ya, penyaluran ide. Yang kedua itu keterampilan komunikasi secara tertulis ya. Di sini harus
tercatat dengan jelas ya. Apapun nanti yang mau didokumentasikan itu harus tercatat dengan jelas ya. Kemudian mudah dimengerti. Mudah dimengerti oleh siapa? Oleh pasien, oleh perawat ya. Kemudian berisi informasi akurat ya, yang secara tepat dapat diinterpretasikan oleh orang lain ya. Jadi nanti dokumentasi ini isinya harus jelas ya, bisa dipahamin oleh orang lain atau perawat lain ya. Kemudian di sini ada keterampilan dokumentasi ya. Keterampilan dokumentasi ini di sini ada dokumentasi keperawatan ya. Metode yang tepat untuk mengambil keputusan yang sistematis, problem solving dan riset lebih lanjut ya. Itu yang pertama. Yang kedua, keterampilan dokumentasi keperawatan, keterampilan mendokumentasikan pengkajian. Di situ ada pengkajian ya. Kemudian ada identifikasi masalah ya. Kemudian di situ ada kebutuhan untuk perawat, kemudian implementasi keperawatan, kemudian evaluasi respon pasien terhadap perawat serta keterampilan mendokumentasikan hasil pengkajian pasien kepada perawat dan anggota tim kesehatannya. Kemudian di sini ada perilaku yang berhubungan dengan dokumentasi keperawatan efektif ya. Di sini yang pertama, catat kejadian setelah terjadi. Kalau catat kejadian setelah terjadi itu contohnya apa? Kalau kamu mau dokumentasikan, setelah melakukan tindakan ke pasiennya ya. Catat kejadian setelah terjadi, berarti itu nanti ini ya, pengkajian ke pasiennya ya. Kemudian yang kedua, lakukan pencatatan minimal pada data atau rutin tidak efektif ya. Nah itu. Kemudian yang selanjutnya di sini catat waktu dan perkiraan penggunaan waktu ya. Catat waktunya. Contohnya apa? Waktu yang seperti apa? Waktu pemberian obatnya, umpamanya pasien si A ini ya, jadwal pemberian obatnya umpamanya jam 10 ya. Ya kamu harus tepat waktu ya, pemberian obat jam 10. Kemudian kamu mau memberikan tindakan keperawatan, umpamanya pasien ini pasien bedah ya. Kamu bisa melakukan perawatan luka ya. Perawatan luka ini biasanya dilakukan pagi atau siang atau malam. Kalau pagi ya, itu untuk perawatan luka ya. Ya harus sesuai dengan sesuai dengan apa? SOP-nya ya. Kita harus tepat waktu ya memberikan keperawatan ke pasiennya. Jangan sampai nanti kamu memberikan tindakan ke pasiennya, kamu lebih lewat terus jamnya ya. Jangan sampai lewat jam, harus tepat waktu ya. Waktunya harus tepat, kemudian dosisnya harus tepat, kemudian apalagi lokasinya harus tepat kalau dia mau injeksi ya. Nah itu. Kemudian di situ ada jangan mengulang catatan narasi dari lembar polset ya, kecuali ada hasil penting yang mau dilaporkan dan memerlukan penjelasan. Nah, contohnya seperti apa? Jangan mengulang catatan narasi. Seperti apa contohnya? Kecuali data itu akan apa? Akan diambil lagi ya, akan dilaporkan lagi.
Tapi kalau memang sudah baku, udah ditandatangan oleh, biasanya yang tanda tangan siapa itu? Kepala ruangan. Kalau sudah ditandatangan kepala ruangan, ya jangan sampai dokumentasi ini dirubah lagi. Di sini ada diskusikan dengan staf lain untuk pengaturan jadwalnya. Ini maksudnya jadwal apa? Jadwal perawatan. Jadwal apa? Diskusikan staf lain untuk mengatur jadwal. Jadwal sip perawatnya, ya. Itu nanti yang kita harus dirapatkan. Itu di situ ada kepala ruangan, kemudian ada stafnya atau ini perawat yang lain. Nah, itu harus diskusikan. Nanti siapa yang dinas pagi, kemudian yang dinas siang, kemudian yang dinas sore, ya. Itu nanti biasanya yang membagi karunya, ya, kepala ruangannya, ya. Kemudian buat agar sebagian besar waktu memungkinkan untuk melakukan pencatatan. Misalnya di sini lembar formulir didekatkan tempat tidur pasien. Ini lembar formulir apa yang didekatkan ke pasien itu? Lembar formulir apa? Pengkajian. Seperti apa? Lembar formulir apa yang ditekankan ke pasien? Ya, tempat tidur pasien biasanya. Formulir apa? Ya, identitas pasien, ya, identitas pasien di situ. Kemudian kembangkan jadwal perawat pasien pribadi yang mencakup aktivitas, ya, aktivitas pencatatan sebagai bagian dari kegiatan rutin, ya. Nah, itu harus dilakukan. Kemudian di sini ada aturan dalam dokumentasi efektif, ya. Di sini ada sederhana, kata-katanya harus sederhana, ya, mudah dibaca siapa? Mudah dibaca perawat, ya. Nah, itu. Kemudian dimengerti dan dihindari istilah yang dibuat-buat, ya. Jangan sampai dokumentasi itu palsu, ya. Jangan sampai dibuat-buat gitu loh. Jangan sampai palsu. Itu dokumentasi ini harus sesuai dengan apa? Harus sesuai dengan pengkajian dari pasien tadi, ya, masalah pasien tadi. Demikianlah pertemuan perkuliahan pada hari ini. Sebelum Ibu tutup atau Ibu akhiri pertemuan hari ini, ada yang mau membantu menjelaskan kesimpulan pada materi Ibu tadi? Ada? Nayan, silakan Nayan menjelaskan kesimpulan pada materi Ibu tadi. Silakan Nayan. Baik, terima kasih. Jadi untuk dokumentasi keperawatan itu sendiri ialah sebuah bukti pencatatan maupun pelaporan yang dimiliki perawat untuk melakukan catatan, yang mana catatan tersebut nanti akan berguna untuk kepentingan klien, perawat maupun tim kesehatan lainnya. Sekian, terima kasih. Oke, bagus ya. Jadi konsep dokumentasi ini bukti pencatatan, ya, atau pelaporan, ya, yang dimiliki oleh perawat, ya. Nah, jadi nanti dokumentasi ini memang perlu, ya. Itu dokumentasi hasil pengkajian dari pasien, ya. Nah, di situ nanti lengkap, di situ nanti ada apa, ya? Ada pengkajian dari fisiknya, pemeriksaan fisiknya, kemudian intervensi, kemudian implementasi, kemudian nanti ada evaluasi yang terakhir, ya. Nah, itu jadi dokumentasi ini memang ini, ya, memang penting, ya, untuk dokumentasi perawat, ya. Dokumentasi untuk dokumentasi perawat, ya, dokumentasi pasien yang didokumentasikan oleh perawat, ya. Nah, itu nanti bukti dokumentasinya. Makanya harus lengkap-lengkap, ya, dokumentasinya.
ya, harus lengkap-lengkap, dari pengkajian, kemudian dari intervensinya, kemudian dari implementasinya, kemudian dari evaluasinya, ya. Nah, itulah hasil penjelasan saya tadi. Jadi sebelum Ibu tutup, Ibu nanti mau ngasih tugas, tapi nanti Ibu kirim ke Google Classroom ya. Jadi nanti kamu lihat tugasnya di Google Classroom, Ibu kirim ke situ ya. Demikianlah pertemuan pada hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.